Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Karena Engkau sebagai kepala Bapa, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkara, perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut ku menyembah Kau. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya semua nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekun lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut akan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Tuhan Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut akan bertelut. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu,
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin, haleluya. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa, hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat anugerah-Mu Bapa, Kau masih pelihara kami menjelang ujung daripada bulan Desember tahun 2021, di mana atas rahmat anugerah-Mu Tuhan, Kau sudah pelihara kami anak-anak-Mu. Saat ini kami masih memasuki di bulan yang terakhir di tahun 2021. Kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kiranya rahmat anugerah-Mu akan menyertai kami semua anak-anak-Mu untuk dapat menjalani 5 hari lagi Bapa. Karena hari ini adalah hari atau tanggal 26 Desember 2021, berarti 5 hari lagi Bapa. Kami masih ada sisa untuk masih menduduki di tahun 2021. Tapi setelah itu kami memasuki tahun yang baru. Biar tangan Tuhan menyertai kami. Sebab hanya Engkau satu-satunya ku sembah. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh haleluya, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut, semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Tuhan Yesus Bapa-Ku. Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bisa berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam tanggal 26 Desember tahun 2021, pada Natal malam yang kedua. Kemarin malam yang pertama begitu cepat, saat ini sudah tanggal 26 Desember. Pada beberapa saat yang lalu saya menantikan kapan tanggal 25 Desember. Ternyata kita sudah melewati dan tidak akan terulang. 25 Desember tahun 2021 akan terulang, angkanya sama 25 Desember, tapi dengan tahun yang berbeda, yaitu tahun 2022. Artinya kesempatan yang berlaku kita hanya satu kali. Kiranya kesempatan satu kali ini mari kita mau pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Biar hari demi hari, langkah demi langkah kita tidak pernah sendiri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Sebab kita seperti makan hari. Kita kalau tidak makan, seperti saya kalau telat makan, tidak makan, pasti kena emah. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita kurang makanan rohani atau sering telat-telat makan firman Tuhan, kita sakit rohani. Rohani kita tidak bisa bertumbuh secara sehat. Sedangkan kehidupan roh itu sangat diperlukan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Itu bukan kesehatan jasmani, bukan. Biar saudara sakit-sakitan secara jasmani, tapi rohani sehat cinta Tuhan selama hidupnya, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Seperti Lazarus. Lazarus panggil Tuhan karena dalam keadaan sakit yang tidak sembuh. Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan yang memberikan dia sakit, bukan. Tapi Allah menyatakan kemuliaannya. Rohani dia sehat. Akhirnya dia masuk di dalam kerajaan surga di pangkuan Abraham. Ada tertuliskan dalam Injil Lukas. Demikian kehidupan kita. Mari kita berlomba-lomba datang kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus dan di dalam firman Tuhan. Amin. Mari saya membaca saat malam hari ini
dalam 1 Korintus pasal 7. Kemarin kita sudah baca 1 Korintus pasal 6, sudah berakhir. Saat ini 1 Korintus pasal 7 dari ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah hendaklah kamu untuk kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini dikatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus akan hawa nafsu. Kepada orang-orang yang selalu kawin aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus dan tetap hidup dalam tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu, maka hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak yang cemara, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup di dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Dan yang paling penting selalu saya tekankan, mari kita menjadi orang-orang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman Tuhan, diberkati itu. Mari kita lihat sini kehidupan rumah tangga. Dari awal Tuhan ciptakan Adam tidak baik kalau hidup sendiri. Itu firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Maka Allah berdaulat dan Allah punya otoritas penuh, berhak penuh dan berkuasa penuh atas segala-galanya. Yesus atau Tuhan itu berkuasa menciptakan kaum Hawa. Diciptakan yang perempuan. Karena Tuhan merasa, Tuhan melihat begitu indah hubungan rumah tangga indah. Ada suami, ada istri, dan ada keluarga. Tuhan mau supaya kehidupan rumah tangga diberkati, asal ada di dalamnya ikuti firman Tuhan. Kalau kita lihat sini, dari awal Tuhan ciptakan baik laki-laki maupun perempuan. Dan kalau menurut Rasul Paulus, dan kalau kita lihat Rasul Paulus sendiri, kesimpulan saya kalau saya baca di ayat ini, Rasul Paulus kelihatannya tidak menikah, Bapak ya. Sebabnya dikatakan sini, dibaca demikian ya. Di ayat yang ke-10, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak. Nah ini coba nih, ini perintah ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak. Berarti dia tidak menikah ini. Bukan aku, tetapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi jelas rumah tangga, perceraian itu jelas itu dilarang keras. Di pelajaran Kristiani, pelajaran sesuai umat firman Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan, tidak dibenarkan rumah tangga ada perceraian. Itu menjadi suatu kebencian kepada Tuhan. Mari kita lihat, ini bicara tentang suami istri, bicara rumah tangga. Supaya hidup kita kalau mau masuk surga, selagi kita hidup di dunia ini, mari kita ikuti firman Tuhan. Jangan ngatur firman Tuhan. Jangan sok ngatur, sok benar, padahal dirinya fatal, total salah. Karena sudah masuk rumah tangga, Allah benci perceraian. Coba kita lihat. Saya memberikan beberapa ayat, Bapak ya, supaya kita jelas. Dalam Injil Matius saja, itu jelas Allah tidak mengendaki perceraian. Coba
Tertulis dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali harus zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Terus di ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan semua menceraikan istrimu, tetapi semula tidaklah demikian. Jadi jelas firman Tuhan di ayat yang ke-6, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini jelas perintah firman Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, tapi mari kita ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, kehidupan kita selamat. Keselamatan di surga hanya berlaku bagi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Seperti saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Saya kalau ke rumah Bapak Ibu, diizinkan masuk ke rumah asal ada izin dari Bapak Ibu. A pergi ke rumah B, asal B memberikan otoritas atau mengizinkan A boleh masuk ke B. Demikian sebaliknya. Tapi kalau B tidak mengizinkan masuk ke rumah B, kalau B tidak mengizinkan A masuk ke B, tidak terjadi. Demikian juga kita bisa masuk ke surga kalau diizinkan sama Tuhan. Kalau diizinkan sama Tuhan, berarti Allah menilai apakah kita ini sudah layak, kita tidak melanggar atau sesuai dengan aturan. Seperti contoh, seperti saya kasih contoh ilustrasi. A bisa masuk ke B asal persyaratan dipenuhi. Yang pertama, kenal atau tidak? Kalau tidak kenal, tidak mungkin hanya bicara di pagar saya. Demikian kita, kalau tidak kita jauh dari Tuhan, rasanya tidak mau berdoa. Kita tidak mau dekat sama Tuhan, bagaimana bisa masuk surga? Demikian mari, kita kalau dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, berarti dia harus taat kepada firman Tuhan. Dan hidupnya betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Karena bicara firman Tuhan ini tidak dihendaki Tuhan perceraian. Ini semua Rasul Paulus dalam surat Korintus ini pasal yang ke-7. Itu semua bicara hubungan suami istri. Supaya nanti kita bisa masuk surga kalau hubungan itu menjadi sehat. Hubungan kita rohani supaya menjadi contoh teladan bagi dunia. Karena dunia begitu kotor Bapak. Hidupnya seenak sendiri, berselingkuh, berzina, cerai, seenaknya sendiri. Padahal dua pribadi diciptakan sama Tuhan. Suami Adam diciptakan sama Tuhan, manusia pertama. Kan manusia pertama dilihat sama oleh Tuhan, wah tidak baik hidup sendiri. Diciptakan yang perempuan adalah sebagai penolong. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, diciptakan perempuan itu sebagai penolong. Tuhan ciptakan manusia awal Adam dari abu, dari tanah. Sedangkan manusia yang kedua yaitu perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Berarti beda kualitasnya. Maka diciptakan Tuhan perempuan adalah sebagai penolong. Dan tidak boleh seenaknya. Tidak boleh sembrono Bapak Ibu. Mari ikuti firman Tuhan. Kita tertulis, kita baca dalam Malaki pasal yang kedua. Dikatakan di ayat 15-16 demikian firman Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Sebab di dalamnya ada kesatuan ilahi. Kenapa disebut kesatuan ilahi? Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan yang kudus. Ada keilahian di dalam kehidupan kita, tapi dikotori dengan gaya kehidupan manusia, dikotori dengan perbuatan daging, dikotori dengan perbuatan manusia, kompromi dengan setan. Oleh itu mari kita ikuti firman Tuhan. Kalau orang tidak ikuti firman Tuhan, berarti ikutin daging atau ikutin suara setan. Setan itu bisa masuk. Buktinya, kalau kita baca dalam Lukas pasal 22 ayat 3 atau Injil Yohanes pasal 13 ayat 2, pada waktu Yudas Iskariot akan mengkhianati Tuhan, iblis masuk kepada hati Yudas Iskariot sehingga take action. Demikian juga kita. Kalau kita hidup kita kotor, suami tidak benar, baik istri dan sebaliknya kotor, terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan, terjadi hal yang tidak diinginkan Tuhan. Karena apa? Sebab tidak ikuti firman Tuhan. Sedangkan perceraian itu tertulis, saya mau baca ayat 16 ya. Malaki pasal 2 ayat 16 demikian firman Tuhan. Sebab aku membenci perceraian. Ini aku bicara Tuhan loh. Jangan mengganggu Tuhan loh. Firman Tuhan loh. Nanti kalau saudara ganggu, silakan hidup sebab pilihan. Ya, berani-berani melanggar firman Tuhan. Ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Baik konsekuensi di dunia ini maupun nanti di akhirat. Dua-duanya bisa gagal total saudara. Kalau kita tidak ikuti firman Tuhan, gagal di dunia,
Selama kita di dunia mau hidup damai sejahtera Tuhan. Tapi kalau kita tidak ingat firman Tuhan, gagal total. Sedangkan Tuhan mau. Supaya apa? Coba baca di berikutnya. Ini firman Tuhan Al-Israel. Juga orang menutup pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jaga dirimu dan jangan berkhianat. Jangan kita berkhianat. Satu sama lain berkhianat berarti melanggar firman Tuhan. Berkhianat melanggar komitmen secara horizontal suami dan istri. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Rumah tangga itu ada janji Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat yang 5 demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat 5 demikian firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal. Semua ini rumah tangga di dalamnya rumah tangga yang di hadapan Allah. Rumah tangga yang diberkati sama Tuhan. Maka penting bagi orang calon suami istri harus diberkati di gereja. Karena masalahnya di dalamnya ada janji Tuhan. Harus di hadapan Allah. Yang Tuhan pakai melalui hambanya para imam hamba Tuhan di dalam gereja. Memiliki suatu komitmen antara suami dan istri. Sehingga rumah tangga diberkati karena di dalamnya ada janji Allah yang kekal. Dan kedua teratur dalam segala-galanya. Dan yang keempat terjamin. Dan berikutnya, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia menemukannya? Coba ini. Semua Tuhan siapkan. Teratur dan terjamin segala-galanya. Di dalamnya ada janji Tuhan. Di dalamnya ada keselamatan dari Tuhan. Dan di dalamnya ada sukacita. Kalau kita ikuti firman Tuhan. Mari kita belajar. Supaya setelah kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Bentuklah rumah tangga bahagia. Kita kehidupan berumah tangga bahagia. Kalau kita ikuti firman Tuhan. Suami hidup ikut takut akan Tuhan. Baik istri kedua-duanya hidup taat kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati. Ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Berjaga dan berdoa. Immanuel. Amin.